orang yang mendatangkan malapetaka. Na'udzubillah. Dia mengatakan saya cinta kepada Rasulullah, tapi dia membenci ulama, namanya pembohong. Kemudian juga Rasulullah SAW selalu mewasiatkan kepada kita untuk cinta kepada orang-orang fakir, malah tidak dijadikan sebagai teman. Ini betapa banyak nih orang-orang kaya, apalagi ibu-ibu sekarang ini kalau milih teman carinya yang kaya juga. Yang fakir tidak dijadikan sebagai teman. Ini bukan cara Rasulullah mendidik umatnya, para jemaah. Kita tidak boleh mandang bulu siapapun dia, orang Islam, kaya ataupun miskin, itu yang harus dijadikan sebagai teman kita. Bukan dipilih, ini miskin, buat apa kita berteman dengan dia. Saya aja duduk bersama dia, kata dia apa? Hampir bulu hidung saya rontok karena baunya. Na'udzubillah. Itu menjadi orang Islam apa tidak? Orang menjadi orang Islam, kata Rasulullah, itu seperti orang yang membunuhnya. Tidak boleh. Harus kita saling menghormati, harus saling mencintai. Ini pesan dari Rasulullah SAW, para jemaah, untuk saling cinta kepada sesama umat Islam. Makanya kalau kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, maka kita harus cinta kepada para ulama, harus cinta kepada orang-orang fakir. Kemudian juga Rasulullah itu, para jamaah, harus juga kita tahu siapa baginda Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah itu tidak seperti kita. Basyarul lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Contoh, Rasulullah kalau kencing, ya, bumi ini yang tempat dikencingi Rasulullah itu langsung kering. Coba kalau kita kencing tidak langsung kering, bahkan kalau dikencingi terus, yang asalnya tanah ini warnanya keruh, ya, bisa menjadi warnanya hijau atau kuning, bekas dari apa? Dari kotoran kita. Beda dengan Rasulullah SAW, ketika beliau buang air seninya, tanah yang tadi dijadikan tempat untuk buang air seni itu langsung dihisap kering, langsung, para jemaah. Kemudian pada suatu malam, dulu di masa Rasulullah tidak ada WC di rumah. Ya, berarti sekarang yang ada WC di rumahnya itu berarti bid'ah, dan setiap yang melakukan bid'ah itu sesat, dan yang melakukan kesesatan itu masuk neraka. Jadi yang punya WC di rumahnya ini sesat karena tidak dilakukan di masa Rasulullah. Ya, berarti sesat semua nih. Kita yang merayakan Maulid Nabi juga sesat kata mereka, bukan kata kita. Ya, kalau kita tidak. Kemudian Rasulullah SAW kalau kencing, beliau ini ditaruh di botol, karena di malam hari di waktu itu menakutkan para jemaah. Jadi mereka menyediakan botol ditaruh di bawah ranjangnya. Apa yang terjadi? Masuk salah seorang sahabiah, perempuan yang menjadi sahabatnya Nabi. Siapa itu sahabat? Orang yang berjumpa Rasulullah, kemudian beriman kepada Rasulullah, mati dalam keadaan beriman. Ini sahabat. Siapa yang pertama berjumpa dengan Nabi, yang kedua beriman kepada, yang ketiga mati dalam keadaan. Abu Lahab sahabat Nabi apa bukan? Bukan. Sering dia berjumpa Rasulullah tapi tidak beriman kepada Rasulullah, mati dalam keadaan kafir, bukan sahabat. Jadi sahabat harus ada 3 perkara ini: bertemu dengan Rasulullah, ya, secara nyata, bukan lewat mimpi. Jadi kalau Pak Polisi misalnya pulang nanti bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya, bukan dikatakan sahabat Nabi, tetap umat Nabi, tapi beliau memiliki keistimewaan wafat dalam keadaan beriman. Makanya kalau tidur itu niatnya bisa mimpi Rasulullah, jangan mimpi kekasih kita. Buat apa? Itu kadang syaitan yang menyerupai orang tersebut. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, saya berdoa di malam ini, berikan saya kesempatan melihat Rasulullah meskipun dalam mimpi. Tapi kalau kita kadang tidurnya
ditimpa sama apa namanya itu Pak, yang nggak bisa bergerak itu apa namanya? Ya nggak tahu saya namanya. Kalau di Madura itu namanya absaab. Ya kalau ditimpa seperti itu kadang kita tidak bisa bernapas. Tapi kalau kita mimpi Rasulullah itu dijamin oleh Allah masuk surga. Makanya kita berdoa, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah. Apa yang terjadi kepada perempuan ini? Air seni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminum. Masya Allah, ini luar biasa jemaah. Ditanya oleh baginda Rasulullah, di mana yang ada di dalam botol itu, wahai Umma Salamah? Kemudian dia berkata, saya sudah simpan wahai baginda Rasulullah, tidak ada yang bisa melihatnya dari manusia. Rasulullah tahu. Ditanya lagi, di mana itu? Di mana air itu yang ada di dalam botol? Kemudian perempuan itu mengatakan, saya sudah meminumnya wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Idzan la yahsulu fi batnika as'alaman. Kalau demikian, maka perutmu tidak akan sakit selamanya. Masya Allah, ini jadi obat. Kalau kita jangan coba-coba minum air kencing, bisa masuk rumah sakit. Ini Rasulullah beda dengan kita. Makanya kita harus cinta kepada Rasulullah. Terus yang kedua, para jamaah, Rasulullah kalau keluar keringat, ya, ini Muhammad, Nabi Muhammad kalau keluar keringat, para sahabat itu berebutan ngambil botol untuk dimasukkan ke dalam botol mereka keringat Rasulullah. Kenapa? Karena kata mereka keringatnya Rasulullah riquhu, keringatnya Rasulullah ya atyabu minal miski, itu lebih harum daripada minyak kasturi. Ini keringatnya Rasulullah. Coba kalau keringat umatnya, apalagi baru datang dari kebun. Ini disebutkan oleh ulama-ulama hadis di dalam kitab-kitab mereka, keringat Rasulullah ini lebih harum daripada minyak kasturi. Makanya kita harus cinta kepada Rasulullah. Kemudian para jemaah, apakah sholat kita nanti bisa memasukkan kita ke surga? Tidak. Apakah puasa kita nanti bisa memasukkan kita ke surga? Tidak. Tidak ada yang bisa menjamin amal yang kita lakukan selama ini membawa kita ke surga Allah. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, apakah amal seseorang yang memasukkan dia ke surganya? Tidak, kata Rasulullah. Kemudian, wala anta ya Rasulullah, demikian engkau wahai Rasulullah? Iya, meskipun saya amal saya tidak bisa menjamin saya masuk surga, kecuali karena Allah sudah merahmati saya, menganugerahkan saya, dan saya bisa masuk surga. Makanya bapak-bapak, jangan bangga kita setiap hari ke masjid, kemudian berjamaah di masjid. Kemudian jangan bangga kita puasa Senin dan Kamis. Belum tentu ini amal yang kita bisa memasukkan kita ke surga Allah. Siapa tahu kita masuk ke surga Allah di syafaati Muhammad, dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Makanya kita harus cinta kepada Rasulullah. Ibu-ibu, lebih cinta kepada Rasulullah apa kepada Bapak? Nah, itu bingung. Pertanyaan yang mudah sudah bingung menjawabnya. Jadi cinta kepada anak apa kepada Rasulullah? Kalau bapak ibu cinta kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada harta lebih daripada Rasulullah, jangan harap kita mati dalam keadaan membawa iman yang sempurna. Karena kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma hatta ahabbani aktsar min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Jadi kata Rasulullah, orang yang ingin sempurna imannya, tidak sempurna iman seseorang kecuali dia lebih mencintai aku lebih dari istri, anak-anaknya, dan manusia yang ia cintai. Nah ini, kalau orang-orang jauh dari ilmu agama tidak akan percaya ini para jemaah.
Kenapa? Kenapa tidak percaya? Karena setiap hari yang ia dengar bukan itu. Ya, bukan itu yang ia dengar. Maka dari itu kita harus selalu menjaga orang-orang yang sering menyiapkan kajian-kajian agama. Maka dari itu para jamaah, ya, ada Ustadz Marli di kampung Fajar Tinggi ini adalah nikmat yang luar biasa. Kalau tidak, siapa yang mau ngajari anak kita ini? Bisa ngaji Al-Quran, bisa paham bagaimana cara berwudu, bisa paham bagaimana cara sholat, kalau tidak ada guru yang bisa mengajarinya. Makanya kita harus cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para ulama. Kalau kita tidak cinta kepada ustaz, kepada para ulama, pembohong dia. Kemudian dia mengatakan saya cinta kepada Rasulullah. Sekarang tidak ada Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal dari ribuan tahun itu. Siapa sekarang yang mengajarkan Islam kepada kita? Adalah melalui para ulama. Terus yang ketiga, wa man idda'a al-khawfa minan nar. Dia mengaku takut dari neraka. Kemudian lam yatrukil ma'asi, tapi dia tidak pernah meninggal tapi dia terus melakukan maksiat. Ini namanya pembohong. Orang takut pada neraka tapi sering setiap hari melakukan maksiat. Pembohong. Orang yang ingin jauh dari neraka cuma satu, ikut perintah Allah, menjauhi larangannya. Ini mengatakan takut pada neraka tapi setiap hari maksiat. Setiap hari meninggalkan salat. Setiap hari di bulan Ramadan meninggalkan puasa. Bahkan setiap hari melakukan maksiat, ngajak orang-orang juga untuk melakukan maksiat. Ini namanya orang yang tidak takut kepada neraka. Para jamaah, di neraka itu tidak seperti api yang ada di dapur kita. Di neraka itu bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Belum pernah kita melihat api yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan, kecuali nanti di akhir. Mau melihat neraka? Ya mau. Ya, jangan Pak, jangan berharap. Di antara minuman untuk penduduk neraka, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dari hamim. Apa itu hamim? Hamim adalah nanah dan darah yang keluar dari jasad manusia yang sudah dipanaskan di api neraka. Ketika diminumnya, kata para ulama tafsir, didekatkan dari kepalanya, daging-daging wajahnya ini beruntuhan, berjatuhan. Siapa yang kuat bisa minum air ini? Ketika masuk ke dalam, ke bagian dalamnya, hancur bagian dalamnya. Ini minumannya. Penduduk neraka minum tapi dari nanah dan darah. Kita Pak, semiskin-miskinnya kita, belum pernah kita minum darah, belum pernah kita minum nanah, tapi nanti Allah peruntukkan ini bagi penduduk neraka. Makanya kalau kita mengaku takut pada neraka, jangan dekati maksiat. Maksiat setiap hari. Jangan pernah menggunjing orang. Ya, sekarang ini di zaman kita ini yang sering menggunjing bapak-bapak apa ibu-ibu? Tuh yang di belakang. Ibu-ibu, yang sering menggunjing, dari sini berangkat ke pasar yang diomongin tetangganya. Tidak boleh, itu haram. Itu namanya menggunjing. Dosa dari orang-orang menggunjing yang dimakan adalah daging mereka sendiri nanti. Na'udzubillah. Pada suatu malam jemaah, ketika Rasulullah berjalanan Isra dan Mi'rajnya, Rasulullah melihat umatnya yang sedang mencakar wajah dan dada-dada mereka dari kuku yang terbuat dari tembaga. Ditanya, wahai Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Kenapa mereka aneh? Masa wajah dan dada-dada mereka dicakar sendiri dengan kuku yang terbuat dari tembaga? Dijawab oleh malaikat Jibril, mereka umatmu wahai Muhammad yang ketika di dunia sering menggunjing, menyebarkan aib tetangganya. Gak boleh. Ini namanya kita belajar ilmu agama, kita amalkan. Jangan pernah lagi membicarakan aib orang. Kita punya aib. Siapa yang tidak punya aib, Pak? Rasulullah saja yang sempurna masih dibicarakan orang. Itu Rasulullah, apalagi kayak kita.
Kalau kita menyibukkan aib orang lain, berarti setiap hari kita nambah dosa. Apa yang akan kita bawa ke dalam kuburan? Ke dalam kuburan kita tidak bawa apa-apa. Ibu-ibu nggak bawa beras masak di sana, nggak ada. Apa yang akan kita bawa? Amal baik. Jauhi hal-hal yang bermaksiat. Jadi itulah kita menjadi umat Nabi Muhammad yang sering dan mudah menerima nasihat. Kalau sudah tidak bisa menerima nasihat, berarti penyakitnya sudah masuk ke dalam hatinya. Kalau masuk dalam hati, siapa yang bisa menyembuhkan para jemaah? Ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit hati? Tidak ada. Ya, di rebas rumah ini tidak ada. Bagaimana ketika penyakit hati sudah masuk ke dalam hati? Maka kita yang harus memiliki kesadaran sendiri. Dengan apa? Dengan kita sering berkunjung ke kuburan, ya, ziarah kubur. Itu bisa melembutkan hati. Karena ketika seseorang ziarah kubur, dia tahu besok saya akan seperti mereka. Apa yang bermanfaat? Yaitu adalah amal baik. Terus yang terakhir, apa kata Imam Ghazali? Wa man itta'a hubballah. Dia mengaku cinta kepada Allah. Kemudian wasyaka minal balwa fahuwa kadzdzab, tapi dia selalu mengadu, selalu mengeluh terhadap musibah yang Allah berikan. Kadang kita Pak ya, misalnya kita sekarang kalau ditanya pada banyak duit semuanya, pada punya duit semuanya, duit kopi, tapi apakah ini akan bertahan lama? Tidak. Ya, sebanyak-banyaknya duit yang kita miliki pasti ada masanya. Makanya buat apa kita sombong? Setiap orang juga yang punya pangkat yang tinggi ada masanya. Buat apa dia sombong dengan jabatannya? Kemudian juga orang-orang yang tampan, yang cantik, buat apa sombong dengan ketampanan dan kecantikannya? Dengan berlalunya tahun dia akan sudah keriput. Buat apa? Maka dari itu kata Allah, orang yang selalu mengeluh terhadap musibah yang Allah berikan, berarti dia adalah pembohong. Dia mengatakan saya cinta kepada Allah, tapi selalu mengeluh. Maka itu bukan cinta kepada Allah, tapi pembohong. Jadi kita ini pasti diuji para jemaah. Ya, kita ini pasti diuji. Siapapun kita pasti diuji oleh Allah. Dan ujian kita ini berbeda-beda. Ada yang diuji anaknya tidak galak sekolah. Ada yang diuji suaminya yang tidak mau sholat. Istrinya rajin solehah. Ini sudah ada contoh-contoh sebelumnya. Nabi Lut alaihi salam istrinya kafirah, anaknya juga Nabi Nuh, ya, anak dan istrinya kafirah. Padahal Nabi Nuh soleh. Makanya tidak menjamin bapak soleh, ibu juga solehah, tidak menjamin. Kemudian juga Firaun. Siapa yang tidak tahu Firaun? Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, tetapi istrinya solehah. Siapa namanya? Siapa Bu? Siti siapa? Siti Salam. Asia. Ya, Asia. Dia solehah, tapi suaminya kejam, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Terus Ibrahim, dia soleh, tapi bapaknya kafir, penyembah berhala. Maka dari itu Bapak Ibu ya saling menasehati di rumah tangga. Kalau bapak yang salah, ibu menasehati, enggak dikatakan su'ul adab, tapi dengan cara yang baik. Kalau ibu yang salah, bapak yang harus menegurnya. Jangan sampai dibawa kemana-mana, dalam artian diceritakan, kalau istri saya begini. Sehingga terbongkar rahasia rumah tangganya. Ini tidak boleh. Ya. Jadi kalau masalah dalam rumah tangga, jangan dibawa keluar. Orang yang mendengarkan itu tidak selamanya senang dengan kita, ibu-ibu. Kalau di waktu itu dia senang mendengarkan apa yang kita ceritakan, bisa saja besok dia menjadi musuh kita. Makanya kita harus pandai-pandai menyimpan rahasia. Ya, jangan sampai kita itu terus melihat orang lain, keburukan orang lain, dan kita lupa bahwa kita juga punya keburukan. Jadi diulang lagi, orang yang mengaku cinta kepada surga, tapi dia tidak melakukan untuk mendapatkan surga, dia pembohong. Terus yang kedua, dia mengaku cinta kepada Nabi, tapi orang tersebut itu tidak mencintai ulama, tidak mencintai orang fakir, pembohong dia.
Terus yang ketiga, dia mengaku takut kepada neraka, tapi dia sering melakukan maksiat, dia juga pembohong. Terus yang keempat, dia mengatakan cinta kepada Allah, tapi sering mengeluh terhadap musibah yang Allah berikan, maka itu juga pembohong. Maka dari itu para jemaah, hidup ini singkat, ya, hidup ini singkat. Sekarang yang sudah berubat-ubat ini, ya, tidak lama lagi, dan tidak lama lagi Pak, tidak lama lagi ibu-ibu. Tidak bisa ubat ini dijadikan hitam lagi, nggak bisa. Meskipun Bapak berusaha membeli semer, mungkin bertahan cuma 1 bulan, dan itu keluar lagi yang putih-putih. Maka dari itu yang sesingkat mungkin ini mari kita jadikan ketaatan kepada Allah. Kalau tidak nanti kita akan menyesal. Di mana menyesalnya? Ketika sudah di kuburan. Ya, ibu-ibu, kuburan itu sempit. Bapak-bapak, kuburan itu gelap. Kalau kita itu selalu tidak memperhatikan tempat akhir kita nanti, berarti kita tertipu di dunia ini. Kuburan yang kita gali, yang tingginya 1,5 meter, kemudian lebarnya 1 meter, itu juga enggak semuanya untuk kita. Enggak ada orang meninggal dunia kemudian dikasih papan di atasnya, kemudian dikasih batu, tidak. Maka diambil sedikit yang memuat jasadnya saja. Kemudian yang dia bawa dari dunianya apa? Cuman kain putih. Kalau perempuan berapa lapis? 5. Kalau laki-laki 3. Hartanya yang ia kumpulkan direbut oleh ahli warisnya. Bahkan istrinya yang selalu ia banggakan, nikah lagi. Kemudian untuk apa? Bapak-bapak yang mati-matian ngejar dunia, tapi selalu meninggalkan sholatnya. Tidak ada gunanya. Maka dari itu yang bermanfaat nanti di akhirat cuma sholat. Sholat Pak ya, sholat ibu, jangan sampai kita berani meninggalkan sholat. Kata para ulama, orang yang mati kemudian dia punya tanggungan sholat 1 saja selama hidupnya, maka dia dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. 1 sholat saja. Ini jadi bahan renungan bagi kita ketika kita ingin selamat saat dipikul nanti di bahu orang-orang, saat masuk nanti ke dalam kuburannya, hanya dengan kita menjaga sholat. Sholat ini Pak, nggak harus di awal waktu. Kalau Bapak di kebun jam 1, jam 2, nggak apa-apa. Nanti jam 2-nya pulang ke rumah dan jarak antara kebun ke rumah itu cuma 30 menit, masih ada waktu. Yang bermasalah itu kalau dia meninggalkan sholat atau sholat di akhir waktu sampai masuk waktu sholat, ini yang bermasalah. Kalau cuma di awal waktu cuma mendapatkan fadilahnya saja. Jadi yang penting jangan meninggalkan sholat. Nggak ada alasan kita Pak meninggalkan sholat. Apalagi yang tukang, Ustaz kan baju saya banyak catnya. Nggak apa-apa, dipakai dalam sholat selama dia masih suci. Ya nggak boleh itu kalau najis meskipun bagus bajunya. Kemudian yang ibu-ibu, Masya Allah, ketika ada hajatan dari pagi sampai sore, zuhur dan asar ditinggalkan, hanya ingin membantu tetangganya, padahal dia mencelakakan dirinya. Jadi jangan pernah kita melakukan maksiat-maksiat yang seperti ini. Saatnya kita berubah, karena bisa saja besok kita sudah tidak bangun lagi. Semoga bermanfaat dan barokah. Semoga kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi. Dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini dibukakan pintu terus oleh Allah untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya. Dan semoga kita selalu dilembutkan hati kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah
واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, lembutkanlah hati kami ya Allah, lembutkanlah hati kami ya Allah, sinari hati kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa suami istri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, kumpulkan nanti di surga sebagaimana yang Engkau kumpulkan kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang saleh dan salihah. Ya Allah, terimalah amal baik kami ya Allah, terimalah salat kami ya Allah, puasa kami ya Allah, sedekah kami ya Allah. Ya Allah, berkati yang hadir malam ini ya Allah, jangan wafatkan mereka kecuali membawa iman yang sempurna kepadamu ya Allah. Mereka umat Nabi-Mu ya Allah, kumpulkan nanti kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Sinari kuburan kami ya Allah, luaskan kuburan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah amal baik kami nanti penolong kami di akhirat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Basir LC yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita semua. Kemudian acara yang kelima yaitu penutup sebelum acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini saya tutup. Saya selaku pemandu acara memohon maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dalam saya menyampaikan kata-kata di dalam peraturan pada malam hari ini terdapat kesalahan ataupun kekeliruan.
Sekali lagi saya mohon maaf dan mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik sekalian, marilah pada malam hari ini kita tutup secara bersama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.